Kasus yang melibatkan oknum kepolisian belakangan kembali terjadi di tengah upaya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Beberapa kasus ini menyedot perhatian khalayak dan sampai membuat geleng-geleng kepala. Mulai dari kasus perselingkuhan, pungli sesama polisi, pencurian rel kereta, bahkan yang terbaru adalah pembunuhan. Mulai awal tahun 2023, tercatat ada sejumlah polisi yang terlibat masalah etik, seperti Kompol Dwi Yanuar Mukti alias Kompol D yang ketahuan telah memiliki 2 istri gara-gara kasus kecelakaan yang menewaskan seorang mahasiswi di Cianjur bernama Selvi Amelia Nuraini. Kemudian ada Bribka Madih yang muncul dan mengklaim telah menjadi korban pemerasan oleh rekan seprofesinya saat melaporkan kasus penyerobotan lahan. Belum usai kasus Bribka Madih, muncul kasus lain yakni Aibtu Donald Panggabean, anggota Polsek Kuala Huru di Asahan, Sumatera Utara yang ketahuan mencuri rel kereta api. Tak sendiri, Aibtu Donald juga berkomplot dengan seorang oknum TNI bernama Serda Sahrial dan melibatkan 2 warga sipil, 1 di antaranya bahkan masih di bawah umur. Akibat pencurian ini, PT Kereta Api Indonesia mengalami kerugian hingga 247 juta rupiah. Terbaru yang paling mengejutkan adalah pengungkapan kasus pembunuhan terhadap sopir taksi online yang ditemukan tewas dengan luka sayatan di Depok, Jawa Barat pada 23 Januari lalu. Pelaku yakni Bribda HS yang merupakan anggota Densus 88 anti teror. Motif Bribda HS menghabisi korban adalah ingin menguasai harta korban. Gara-gara sebuah kecelakaan, skandal poligami dari Kompol D akhirnya terkuak. Imbasnya, Kompol D harus rela dipatsuskan karena dianggap telah melanggar kode etik Korps Bayangkara. Menjelang pekan terakhir Januari 2023, terjadi sebuah kecelakaan yang melibatkan seorang mahasiswi di Cianjur bernama Selvi Amelia Nuraini. Disebutkan bahwa pelaku yang menabrak Selvi adalah bagian dari rombongan iring-iringan polisi yang akan melakukan pengembangan kasus serial killer Wawon CS. Polisi lantas membantah bahwa pelaku adalah bagian dari kepolisian dan kemudian menetapkan pengemudi mobil Audi A6 yang dituduh menyusup dalam konvoi. Namun, disinilah yang menjadi titik balik nasib seorang perwira polisi yang terungkap telah menikah siri. Hal ini bermula dari pengakuan penumpang mobil Audi A6 bernama Nur yang mengatakan bahwa kendaraan yang ditumpanginya masuk ke dalam iring-iringan polisi atas izin sang suami yang ada di konvoi tersebut. Saya udah nyampe sini, kamu makan di sini ya gitu. Iya. Lalu setelah nggak lama dari situ suami saya iring-iringan. Setelah iring-iringan, saya teleponan sama suami saya kan, ikut ya, iya ikut, ya udah nggak apa-apa Bi, tutup jendelanya gitu kan. Ya udah, akhirnya saya ikut iring-iringan di belakang gitu. Atas izin suami saya. Kalau status mobil itu sendiri A8 itu sendiri emang statusnya punya suami ya? Punya suami, jadi saya nggak tahu menau dan waktu itu saya dipinjemin mobil itu karena mobil saya lagi di bengkel. Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan sempat membantah bahwa Nur adalah istri dari Kompol D. Akan tetapi pernyataan ini kemudian berubah beberapa hari kemudian ketika Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko menyatakan bahwa Kompol D dan Nur sudah menikah siri. Kompol D dan Nur disebut sudah menjalin hubungan sejak April 2022. Buntut dari terungkapnya kasus ini, Kompol D menjalani penempatan khusus atau patsus untuk mempermudah proses pemeriksaan oleh Bitpropam Polda Metro Jaya. Truno Yudo menyatakan bahwa Kompol D diduga melanggar pasal 5 ayat 1 huruf B Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri terkait menurunkan citra Polri. Selain itu, Kompol D juga diduga melanggar kode etik profesi berupa perbuatan perzinahan atau perselingkuhan. Terkait kasus Kompol D, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menegaskan tidak akan pandang bulu dalam menindak setiap anggotanya. Bribka Madih, seorang anggota Provos yang bertugas di wilayah Polres Metro Jakarta Timur, mendadak muncul dengan pengakuan yang mengejutkan. Ia mengatakan bahwa dirinya diperas saat melaporkan penyerobotan tanah orang tuanya ke Polda Metro Jaya. Namun belakangan pengakuan tersebut terbukti tidak benar dan Bribka Madih pun akhirnya meminta maaf. Anehnya sebagai pihak yang dizolimi, pihak pelapor nih Amin. Bukan yang orang melakukan pidana.
Bribka Madih pada awal Februari 2023 mengatakan dirinya merasa sakit hati karena laporannya tak ditanggapi oleh penyidik. Dikatakan olehnya penyerobotan lahan tersebut dilakukan oleh pengembang perumahan pada 2011 lalu. Menurut Bribka Madih, dirinya dimintai uang senilai 100 juta rupiah dan juga lahan seluas 1000 meter persegi. Salah satu contoh ini masa ini. Masa Madih berpeci, ngambil masa, astagfirullahaladzim. Itu apa? Rekan Siskomas, Pokdal yang peduli ane cerita. Ini salah satu contoh, ane bawa nih. Coba ya Pak. Coba. Nah, jadi tolong diperjelas. Setelah pengakuan Bribka Madih viral, Polda Metro Jaya kemudian buka suara. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko membantah laporan Bribka Madih tak diselidiki. Disebutkan bahwa sejak awal dilaporkan, sudah ada 16 orang saksi yang dimintai keterangan. Dari hasil penelusuran, ada perbedaan luas lahan yang diserobot. Tak hanya itu, ternyata lahan milik keluarga itu telah dijual lebih dulu oleh ayah Bribka Madih bernama Tonge dalam rentang waktu 1979 hingga 1992. Hal ini dibuktikan dengan akta jual beli tanah atau AJB yang terbukti keabsahannya. Dalam proses ini, penyidik sudah melakukan langkah-langkah, belum ditemukannya adanya suatu perbuatan melawan hukum. Ini LP tahun 2011 yang dilaporkan di Polda Metro Jaya. Nalar logika kita berpikir ketika ada statement mengatakan diminta hadiah 1000 meter sedangkan sisanya tinggal 516,5 meter persegi. Tentu ini butuh konfrontir. Ya, kita akan melakukan itu. Ya. Dan kemudian penyidiknya yang disebutkan atas nama TG merupakan purnawirawan. Selain itu, justru kasus ini mengungkap sosok Bribka Madih yang ternyata sudah 3 kali dilaporkan masalah kode etik. Bahkan Madih disebut berulang kali berbuat onar di lingkungannya akibat masalah penyerobotan tanah ini. Setelah kita lakukan penelusuran, ya, didapat bahwasannya yang bersangkutan ini pernah berurusan dengan propam, tapi bukan melapor. Ya. Berturut-turut saya sampaikan pada tahun 2014 yang bersangkutan telah dilaporkan oleh istri sahnya atas nama SK, sudah cerai ya pertama, terkait KDRT. Ini tahun 2014 dan putusannya melalui putusan pelanggaran disiplin. Bribka Madih lantas melakukan klarifikasi dan konfrontasi dengan penyidik terkait dengan kasus ini. Hasilnya, tuduhan pemerasan tersebut tidak benar. Madih pun menyampaikan permintaan maaf kepada penyidik yang menangani kasusnya yang kini telah pensiun. Terkait rencana pengunduran diri Madih, Kapolsek Jatinegara Kompol Entong Raharja memastikan bahwa polisi tersebut masih menjadi anggota Polres Metro Jakarta Timur. Aksi pencurian rel kereta api di Asan, Sumatera Utara pada Sabtu 4 Februari dini hari cukup mengejutkan banyak pihak. Total ada 17 potongan besi bekas milik PT Kereta Api Indonesia seharga hampir 250 juta rupiah yang diangkut dengan menggunakan pick-up. Namun bukan ini yang mengejutkan. Hal ini lantaran pelaku merupakan oknum polisi yang berkomplot dengan oknum prajurit TNI. Komplotan oknum abdi negara ini beraksi di kawasan Desa Ledong Barat, Kecamatan Aik Ledong, Kabupaten Asahan. Dua oknum aparat keamanan negara ini yakni anggota Polsek Kuala Huru bernama Aibtu Donald Panggabean dan anggota Koramil Aik Kanopan bernama Serda Sahrial. Mirisnya, dalam aksi ini turut melibatkan anak di bawah umur berinisial DG dan seorang warga sipil bernama Irwansyah Putra alias Iwan. Jadi berdasarkan hasil penyidikan bahwa yang terlibat dalam kasus pencurian ini ada 9 orang. 9 orang, kemarin yang tertangkap itu ada 4 orang. Ada 4 orang, namun di antara yang tertangkap ini satunya tidak cukup bukti. Ya, tidak cukup bukti dikarenakan memang tidak ada peran dan tidak tahu keikutsertaannya itu untuk apa. Manajer Humas PT KAI Sumatera Utara Anwar Solihin menerangkan,
Para pelaku memotong besi dengan menggunakan les. Disebutkan oleh Anwar bahwa besi yang dicuri bukanlah rel aktif, namun masih bisa digunakan untuk pendukung prasarana lainnya. Tindakan dari Aibtu Donald ini tentu mendapat respons dari Korps Bayangkara. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan, perbuatan Donald sudah termasuk tindak pidana. Tentu saja hal ini membuat Donald terancam pemecatan sebagai anggota Polri. Kasus pembunuhan sopir taksi online bernama Sony Rizal Tahitu yang jasadnya ditemukan di Depok, Jawa Barat pada 23 Januari 2023 lalu sempat jadi misteri. 2 pekan pasca peristiwa, akhirnya terungkap bahwa sosok pelaku pembunuhan adalah anggota Densus 88 anti teror. Dugaan motif dari peristiwa ini adalah pelaku kesulitan ekonomi dan ingin menguasai harta benda korban. Jasad Sony ditemukan bersimbah darah di dekat mobilnya di kawasan perumahan Bukit Cengkeh 1, Cimanggis, Depok. Mulanya, penyelidikan kasus ini ditangani oleh Polres Metro Depok, namun kemudian dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Pelaku yakni Bribda HS terungkap karena sejumlah identitasnya termasuk kartu anggota Polri tertinggal di mobil milik korban. Peristiwa ini bermula ketika Bribda HS memesan taksi online milik korban secara offline atau tanpa aplikasi. Bribda HS mengaku dirinya tak memiliki uang. Lantaran iba, korban memilih untuk tetap mengantarkan pelaku hingga tujuan. Tragisnya, rasa belas kasih korban dibalas dengan tindakan keji pelaku. Sony sempat berupaya membunyikan klakson sambil meminta tolong. Naas nyawanya tetap tak terselamatkan akibat luka yang diderita. Menanggapi kasus ini, Kabak Rendim Densus 88 anti teror Polri Kombes Aswin Sregar menegaskan pihaknya tak akan memberikan toleransi. Saat ini, Bribda HS sudah ditahan dan telah jadi tersangka kasus pembunuhan. Banyaknya kasus yang melibatkan oknum polisi membuat Indonesia Police Watch angkat bicara. IPW lantas menyintil pernyataan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang mengutip peribahasa ikan busuk di kepala. Ada pepatah, ikan busuk mulai dari kepala. Artinya, kalau kita ingin merubah, maka jadilah teladan. Pimpinan harus jadi teladan. Baru di bawahnya juga akan jadi lebih baik. Kutipan tersebut disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat penutupan pendidikan Sespimtil Polri Dikrek ke-30 di Lembang, Bandung pada Oktober 2021 lalu. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menilai kutipan peribahasa tersebut oleh Listio Sigit seakan menghilang. Menurutnya, Listio tak tegas dulu saat pertama dilantik. Pasalnya, sejak memasuki tahun 2022 hingga 2023, sikap tegas potong kepala yang tak becus membina anak buah tidak berlaku lagi. Hal ini terlihat dari kasus pembunuhan oleh Ferdy Sambo, kasus narkoba Irjen Teddy Minahasa, hingga kasus oknum polisi terbaru. Sugeng menilai apabila semangat potong kepala oleh Listio ini menurun, maka akan sulit mengembalikan citra polisi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!